Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu untuk sahabat pasar rakyat. Pagi ini kita ada kesempatan untuk mengikuti acara peresmian gedung baru di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jelek-jelek ini saya juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2024 dan langsung berkarya di pemerintah kota Yogyakarta. Thank you. Hari ini ada gedung baru yang diresmikan. Ini bagi teman-teman kalau dulu sering main ke Bundaran ataupun ke Boulevard, UGM, nongkrong dan lain-lain. Nah, di ujung sebelah barat selatan itu ada gelanggang. Nah, kemudian di sebelah utaranya itu ada gedung Purna Budaya. Nah, sekarang ini sudah menjadi bangunan baru, dibangun oleh Kementerian PUPR. Nanti kita ikuti acaranya. Dan hari ini juga kami dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkesempatan untuk mengikuti presentasi. Syukur alhamdulillah kami terpilih dari sekian banyak pasar rakyat yang dibangun oleh Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Kami masuk 5 besar. Hari ini kami mendampingi Ibu Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar SIP, untuk presentasi. Doakan kami agar presentasinya lancar, sukses, dapat poin yang terbaik untuk pasar rakyat tercinta Kota Yogyakarta. Yuk kita ikuti. Jadi GIK itu, nah ini dari utara sampai selatan. Nah, yang bangunan warna hitam itu. Jadi itu tadi yang saya bilang, yang di sebelah selatan itu dulu namanya teman-teman kalau ngumpul gelanggang. Gelanggang itu ada lapangan basket dan tempat ngumpul kami waktu masih kuliah. Ada UKM juga di situ. Terus yang paling utara ini itu dulu ada gedung Purna Budaya. Itu untuk seni, untuk band-bandan, untuk tari-tarian komplit itu di situ. Nah, inilah sekarang namanya GIK. Nah, cari informasi, GIK itu adalah Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada. Yuk kita ke sana. Hari ini ya. Itu sponsornya Fusion Flag. Ini kebetulan memang salah satu susu andalan saya, seger. Jangan lupa untuk tetap sehat, minum Fusion Flag. Serasa kuliah lagi. Ternyata ruangannya banyak. Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan atau yang mewakili, Terima kasih Pak MC. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat kepada Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ibu Direktur Pelaksana Strategis, para Dewan Juri Lomba Pasar,
Ketua Umum Asosiasi Pengelolaan Pasar Indonesia, Dinas Perdagangan, nominasi 5 pasar terbaik, Bapak Ibu. Terima kasih MC. Bapak Ibu, gimana, masih deg-degan? Ini kayaknya lima nih mukanya kok tegang banget Bapak Ibu. Kita santai aja Pak. Bapak Ibu santai aja. Karena ini udah dilalui tahap pertama ya. Jadi 2018 itu yang sudah kita serah terimakan ada sekitar 26 pasar. Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, Bapak Ramses Buta-Buta. Kami persilakan Pak. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asparindo Institute. Kemudian Dewan Juri yang kedua dari Direktorat Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Bapak Feriko Asya Yogananta. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah 2. Kemudian Dewan Juri yang ketiga dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Kementerian PUPR, Bapak Muhammad Reva. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala BPPU. Siang Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Irene Yasmin, saya mewakili dari Dewan Juri. Untuk lomba pasar hari ini saya akan menyampaikan mekanisme untuk penilaian. Yang pertama adalah tugas peserta pada tahap 2 ini. Yang pertama menyusun dan presentasi dalam bentuk paparan dengan tema inovasi pengelolaan pasar dalam peningkatan perekonomian dengan baik, efektif dan efisien. Yang kedua menunjuk 1 orang untuk memaparkan bahan presentasi. Yang ketiga melakukan pemaparan atau presentasi bahan informasi di depan Dewan Juri. Dan tugas terakhir untuk peserta adalah memberikan penjelasan atau klarifikasi pada saat sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. Kemudian untuk mekanisme penilaiannya, bahwa penjelasan kerangka materi presentasi dan aspek yang dinilai dalam finalis lomba pasar. Waktu diskusi atau tanya jawab selama 15 menit juga, dan nanti ada break antar sesi pergantian peserta selama 5 menit. Baik, kami persilakan kepada tim dari Pasar Prawiro Taman untuk bisa maju ke depan. Ibu Veronika akan didampingi oleh Bapak Gunawan Nugroho Utomo, SE AKTMM. Beliau adalah Kepala Bidang Pasar Rakyat dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Veronika untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Ibu Moderator dan mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri, kami selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memaparkan inovasi pengelolaan pasar dalam peningkatan perekonomian di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Seperti yang sampaikan tadi bahwa pasar ini sudah berada sebenarnya sejak 1900-an. 1900 kemudian diintervensi oleh Kementerian PUPR tahun 2019 dan 2020 selesai, dan ini posisinya ada di Jalan Perang Putih 103 di wilayah Jogja Selatan. Dan supaya cerita saya tidak ada dusta di antara kita, mungkin Bapak Ibu kesal melihat profil kami melalui video yang akan kami tayangkan sebentar.
kemudian pedagangnya secara real saat ini ada 502 pedagang. Kalau tadi optimal adalah sekitar 600-an, tetapi ada pedagang yang memiliki kios atau los itu lebih dari satu, karena memang sejak awal mereka itu pedagang itu ada yang memiliki los itu 1 sampai 6 bahkan, sehingga kami menata pedagang itu secara optimal dan supaya tidak menimbulkan kegaduhan di lapangan, sehingga kami melakukan penataannya sesuai dengan kondisi yang ada sekarang dan semuanya bisa berjalan. Kemudian kami sampaikan bahwa susunan organisasi di Pasar Prautama tentunya penanggung jawab adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Kemudian pengelolaannya dibantu oleh Kepala Bidang Pasar Rakyat. Pasar Prautama ini 4 lantai. 3 lantai 1, 2, 3 dikelola oleh Kepala Bidang Pasar Rakyat. Kemudian 1 lantai di lantai 4 itu dikelola oleh Kepala UPT Pusat Bisnis kami. Ini adalah BLUD, sudah dibentuk BLUD, dan BLUD ini sudah terbentuk sejak tahun 2013 sebenarnya, sehingga teman-teman di UPT Pusat Bisnis sudah mumpuni untuk mengelola sebuah pasar. Dan tentunya di sana juga dibantu oleh teman-teman koordinator pasar sebagai penanggung jawab. Kemudian perkembangannya sebelum dan sesudah revitalisasi bisa kami sampaikan, mulai dari jumlah pengunjung per hari. Sebelum revitalisasi ada 7.378 orang, setelah revitalisasi 9.052 orang. 8.713 orang untuk lantai 1, 2, 3 pasar rakyatnya. Kemudian di lantai 4 yaitu ruang ekonomi kreatif 339 orang per hari. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan ekonomi kreatif Studio 103 di lantai 4-nya. Jadi lantai 4 ini kita membangun ekonomi kreatif. Di sana ada co-working space, ada ruang meeting, ada ruang rekaman, ruang editing, ada panggung, ada studio musik yang kami sewakan, bahkan juga ada kantor, ruang-ruang kantor yang bisa disewa oleh teman-teman pelaku. Pas sekali ya Bu, 15 menit untuk presentasinya. Langsung saja ke sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Tadi tentang tata kelola sampah, karena ini kan ada pasar basah, dan pasar basah itu salah satu timbulan sampah yang paling tinggi. Dan yang saya baca di media kan Jogja sekarang darurat sampah. Nah ini bagaimana Ibu mensiasati ini? Bukan Ibu, bagaimana Pemda, para pedagang mensiasati hal ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Jadi untuk pengelolaan pasar di sampah pasar, kami ini ketika saya masuk 26 ton per hari. Kemudian kita melakukan intervensi ketika kemudian ada pengelolaan, kemudian kita bekerjasama dengan Paguyuban dan mitra kami, bisa kami turunkan menjadi 17 ton. Kemudian kami turunkan lagi menjadi 12 ton. Dengan berbagai cara, termasuk dengan lomba kebersihan pasar, termasuk di dalam pengelolaan sampah. Kemudian kami juga bermitra, kami dibantu oleh CSR dari Bank BRI, kemudian mengadakan pengolahan. Kami punya TPS 3R tersentral di Pasar Giwangan memang, bukan di Pasar Prautaman. Jadi sampai saat ini kami mampu menurunkan per hari sekarang menjadi hanya 2 ton per hari. Dari 26 ton menjadi 2 ton dari 29 pasar. Mereka mengolah sampah untuk menjadi berbagai macam, mulai dari ekoenzim dan lain-lain. Itu kantornya juga di Pasar Prautama. Kemudian tadi di tempat kami kemarin ada kunjungan dari teman-teman Bengkulu, sempat tanya, ini kok tidak ada tempat sampah di sini, hanya sedikit sekali. Karena memang terkondisi sekali. Kuncinya kalau di sampah itu di pengolahan atau pemilahan. Jadi sampahnya kalau memang sudah terpilah, kami bantu buang. Tetapi kalau tidak terpilah, silahkan untuk dibawa pulang. Itu kesadaran dari teman-teman pedagang. Dan ini tidak hanya di Pasar Prautama, di semua pasar kami, Pak. Seperti itu. Kami sampai saat ini melalui tahapan 3 kali pembangunan. Pasar Prautama, kemudian Pasar Sentul, kami bangun juga revitalisasi dengan dana keistimewaan. Kemudian yang terakhir di bulan ini oleh Kementerian PUPR ini kemarin kami sudah paparan dan akan dilakukan pembangunan. Prosesnya tentunya sangat luar biasa dan kami juga melibatkan. Ditutup dulu Pak Gun. Ditutup dulu Pak Gun. Oke teman-teman, demikian tadi
acara kita di acaranya teman-teman PU di GIK ya, Gedung Inovasi Kreatif Gajah Mada. Tadi kami dari GIK Kubahnas bersama partner saya Mas Santo, semoga kita bisa meraih poin penuh. Amin. Semangat terus Pasar Raya Kota Jakarta. Sekarang sudah waktunya kita Jumatan dulu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Kreativitas Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam acara Puncak Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2024. Seluruh pejabat tinggi media, Kementerian PUPR, dan yang saya hormati juga Ibu Rektor, terima kasih Ibu. Dan pertama-tama saya ingin mengajak Ibu Bapak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk memperingati Hari Habitat Dunia dan juga Hari Kota Dunia tahun 2024. Kita dapat bersama-sama mengikuti acara puncak Hari Habitat Dunia 2024 di gelanggang inovasi dan kreativitas
atau GIK Universitas Gadjah Mada. Dari GIK ini adalah sebagai Lomba Pasar Nasional juara 1 adalah Pasar teman-teman sahabat pasar rakyat, sore hari ini adalah puncak di mana akhirnya Pasar Prawiyotaman Kota Yogyakarta mendapatkan juara 1 dalam lomba pasar terkait Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Sedunia oleh Kementerian PUPR tahun 2024. Ini semua untuk tim dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan tentunya seluruh
pedagang, paguyuban, stakeholder, dan seluruh aktiviti di Studio K103 Pasar Prawiro Taman, Kota Yogyakarta. Maju terus pasar rakyat di Kota Yogyakarta dan Indonesia Jaya. Thank you. Bungkus.